kita, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita dan salam jumpa melalui ibadah kita, melalui ibadah komsel walaupun di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami percaya Engkau memelihara anak-anak Tuhan melalui Roh-Mu, Roh Kudus yang menguduskan, memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah pada malam hari ini. Mari buka hati dan pintu pikiran mereka untuk firman-Mu, untuk pujian, untuk menyatakan kasih mereka kepadamu Tuhan. Kami percaya urapan-Mu dan kasih-Mu nyata terus bagi jemaat Tuhan, terutama pada malam hari ini melalui ibadah kami. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yang diambil dari kitab Yohanes pasal 13, yaitu ayat 36 sampai 38. Demikian bunyinya. Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini, kesetiaan yang tak tergoyahkan. Kesetiaan yang tak tergoyahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kesetiaan adalah yaitu berpegang teguh pada janji atau pendirian serta taat bagaimanapun beratnya tugas atau kondisi, tetap setia melakukannya. Nah, kesetiaan adalah juga salah satu sifat yang dimiliki Allah dan juga yang harus kita teladani menjadi milik kita, yaitu kita setia. Ya, itu sifat Allah dan juga yang harus kita teladani. Ya, karena kita tahu hidup di dalam kesetiaan, terutama setia kepada Tuhan, yaitu menghasilkan buah yang baik. Sementara orang yang hidup yang tidak setia, ya hidupnya penuh dengan kehancuran. Yang tidak setia dalam arti melakukan yang baik, hidupnya penuh dengan kehancuran. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, yaitu memperingatkan Petrus. Yesus memperingatkan Petrus dalam hal kesetiaannya untuk mengikut Yesus. Kesetiaannya untuk mengikut Yesus. Nah, kita tahu tadi melalui pembacaan firman Tuhan, mungkin ya kita pernah mendengar sebagaimana apa yang dikatakan Petrus pada Yesus. Biarpun mereka semuanya tergoncang imannya karena engkau, tetapi aku sekali-kali tidak. Itu pengakuan Petrus, kan begitu? Aku sekali-kali tidak. Nah, dan perkataan yang lain juga ia katakan, ya, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara bahkan mati untuk mengikut engkau." Nah, kedua, ya, pernyataan Petrus ini diingat Yesus. Lalu dalam pembacaan kita tadi, sebelum hal itu terjadi, Yesus sudah katakan, ya, sebelum itu kamu katakan, sebelum itu kamu lakukan, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tahu Yesus mengerti, memahami
seluruh isi hati dan pikiran kita, bahkan perkataan kita. Itu terbukti dari Petrus. Begitu ya kuatnya, semangatnya dia mengatakan, sekali-kali ya kalau orang imannya goyah, aku tidak. Aku tetap mengikut engkau setia. Aku siap mati untuk mengikut engkau. Ternyata saat Yesus ditangkap, saat Yesus mau diadili, dia datang ditanya, dia menjawab, aku tidak mengenal dia. Artinya aku tidak mengenal Yesus. Nah, jadi benar apa yang dikatakan Yesus. Sebelum hal itu terjadi, engkau akan menyangkal. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan nyata. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Nah, karakter atau perilaku Petrus pada saat situasi ini menggambarkan bahwa imannya mudah digoyahkan. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, diungkapkan dengan apa yang dilakukan. Nah, hal inilah yang mau ditegaskan Yesus juga masalah kesetiaan tadi. Biarlah kesetiaan itu kesetiaan yang tak tergoyahkan. Karena dengan kita setia, tidak otomatis kata setia itu menghadapi yang manis-manis atau janji manis. Pasti juga mengikut teladan Yesus, apa yang kita teladani tadi. Kalau dia juga ya dihina, disiksa, berarti ya kita juga kan begitu. Nah, untuk itu mari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus mau katakan kesetiaan itu sampai mati. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh kondisi atau situasi apapun, tetapi setiap saat. Karena setiap orang yang setia kepada Tuhan maka diberkati, tetapi orang yang tidak setia cenderung jatuh ke dalam kehancuran atau dosa. Mari kita lihat ya, orang-orang yang setia atau orang-orang yang tidak setia. Nah, contoh misalnya Raja Saul jatuh ke dalam dosa karena penuh kebohongan, tidak setia. Kalau orang mengatakan mempersembahkan, ya, tapi dia menyembunyikan, tidak setia. Nah, jatuh ke dalam dosa. Demikian juga salah satu murid Yesus, Judas Iskariot, dengan ya, giginya menjual Yesus, mengkhianati Yesus, tidak setia. Kita lihat hidup dalam kehancuran, kan begitu? Demikian juga Petrus sebagai gambaran pembacaan firman Tuhan tadi. Ya. Begitu dia mengatakan, aku tetap setia. Kalau iman mereka goyah, aku tidak. Ternyata ya saat Yesus ditangkap, aku tidak mengenal engkau Yesus. Nah, itu orang yang tidak setia. Namun mari kita melihat orang-orang yang setia, baik dalam situasi dan kondisi apapun. Misalnya Daniel, kita tahu orang yang setia, yang murah, ya digoda, ditawarkan dengan yang lain-lain, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan walaupun mereka mendapat resiko ya, yang tidak baik, dimasukkan ke gua singa. Namun karena mereka tetap setia, apa yang terjadi? Mereka baik-baik saja. Ya, walaupun berhadapan dengan singa-singa pada saat itu, mereka sehat-sehat saja. Kenapa? Dilindungi dan diberkati. Demikian juga Sadrak, Mesak, dan Abednego contoh. Ya. Mereka disuruh menyembah kepada berhala-berhala. Mereka tidak mau, tetap menyembah kepada Tuhan. Maka mereka dimasukkan juga ya ke dapur perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka tetap setia. Ingat jemaat yang dikasih oleh Yesus, Tuhan mengirim malaikat-malaikat menjaga mereka. Sedikit pun tidak ada terbakar oleh api. Mereka selamat, mereka sehat. Karena mereka setia. Demikian juga Paulus. Ya, kita lihat. Dari awalnya dia pemberontak, tapi kembali dia ya kepada Tuhan dengan penuh kesetiaan, maka sampai akhir hidupnya pun tetap setia. Ya, tetap setia. Nah, untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari
Biarlah kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan yang tak tergoyahkan oleh situasi dan kondisi yang kita hadapkan. Jangan luntur kesetiaan kita sedikit pun, tapi mari semakin setia, semakin Tuhan berkati di dalam kehidupan kita, ya. Semakin kita setia, semakin diberkati, semakin dilindungi, ya. Semakin dilindungi. Mari kita tetap setia sampai mati, karena sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu 2 ayat 10c dikatakan, ya demikian, karena itu hendaklah kamu setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagimu. Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagimu. Ya, mari kita tetap setia sehingga menjadi orang yang diberkati, ya, oleh Tuhan. Karena orang yang tidak setia, Allah menyembunyikan wajahnya. Tapi orang yang setia, ya, Tuhan memperlihatkan, bahkan menolong. Jadi dalam hidup kita ini, kita bukan mencari supaya kita ini menjadi orang terkenal, menjadi orang yang kaya, orang yang cakap, orang yang pintar. Ya, bukan hanya itu, tetapi Tuhan inginkan kita menjadi orang yang setia, orang yang tidak tergoyahkan dan punya komitmen, yaitu membangun pondasi yang kuat di dalam diri kita, baik kepada Yesus dan kepada sesama. Mari kita setia, kita kuat menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Kesetiaan yang tidak tergoyahkan bagi Tuhan dan bagi sesama. Kami yakin Tuhan memberkati kita semua malam ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu terus dikumandangkan pada malam hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu, Roh-Mu yang memperjemahkan, bahkan memperdalam bagi jemaat Tuhan. Mari berkati jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, oh Bapa. Biarlah mereka boleh bersuka cita karena Roh-Mu senantiasa hadir tengah-tengah keluarga, baik dalam pribadi, lepas pribadi, baik itu dalam tantangan masalah yang mereka hadapi, kesulitan apapun pada saat ini, kerinduan-kerinduan mereka Bapa, Engkau mendengar, bukakan pintu hati ya mereka juga untuk tetap berseru dan menyerah kepadamu, sehingga mereka tetap setia. Biarlah mereka punya iman yang tidak tergoyahkan karena Tuhan ada beserta dengan mereka. Mari berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, baik yang sakit juga kami berharap Bapa, tompangkan kasih-Mu, tangan-Mu merawat dan melawat mereka yang ada di rumah sakit juga pada saat ini, demikian juga yang ada di rumah atau dimanapun berada pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu, amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati,
dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat jumpa di komsel yang akan datang. Shalom.